beberapa bulan yang lalu, ana mendengar dengan telinga ana ini langsung salah satu dai di negeri ini yang berpakaian dengan pakaian salafi. Ketika saya mencoba untuk menasehatinya terkait dengan keyakinan kita bahwasanya Radio Roja itu adalah radio hizbiyin yang dipromosikan di sana tokoh-tokoh bid'ah, dipromosikan di sana tokoh-tokoh yang berpaham takfir atau al-ikhwanul muslimin. Kemudian ketika saya sampaikan hal ini, dia menjawab, antum jangan mengilzamkan kepada anak keyakinan antum. Ketika anak sampaikan bahwa Abu Qatadah, dai dari Duat Ihya Turas, yang bekerja sama dengan Ihya Turas Jam'iyah yang di atas akidah Ikhwanul Muslimin dan Khawarij. Begitu juga Yazid Jawas yang bermanhaj dengan manhaj Halabi. Hizbiyin, dia mengatakan, antum jangan mengilzamkan kepada ana keyakinan antum. Subhanallah. Ternyata Alil Halabi memang telah mendidik banyak orang, dan ternyata akidah dia, manhajul Halabi ini telah menyentuh banyak pihak, dirasa ataupun tidak dirasa. Di waktu yang lain mengatakan apa? Jarah wa ta'dil perkara istihadiyah seperti fikih. Bahkan fikih masih lebih mending, karena fikih itu, kata dia, ada dalilnya, ayat atau hadis dari Quran was sunnah. Tapi kalau jarah wa ta'dil, nggak ada dalilnya dari Quran was sunnah. Apa ada dalil, kata dia, yang menyatakan bahwa radio ini begini, bahwa radio itu begitu? Ada ayat Al-Quran yang seperti itu? Ya subhanallah, ya subhanallah, betapa jahilnya. Kita juga mengatakan, apakah ada dalil yang mengatakan bahwa Jahm bin Safwan mubtadi'? Apa ada ayat Al-Quran mengatakan bahwa Amr bin Ubaid Al-Mu'tazili itu adalah Mu'tazili? Apakah ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Khumaini itu dhalun mubtadi'un? Dan seterusnya. Ini jahil. Sungguh rugi dia sempat duduk di hadapan masyayikh ahli sunnah. Ternyata seperti ini manhajnya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Maka hati-hati. Insya Allah kita akan melewati satu persatu semampu kita berbagai manhaj dan akidah Alil Halabi yang sekarang ternyata banyak pengikutnya, yang ternyata baru sepekan yang lalu didatangkan oleh Halabiyun Indonesia ke negeri ini untuk memberikan daurah di daerah Terawas, Kabupaten Mojokerto. Daurah yang disiarkan live melalui TV Roja, yang di sana dia memuji jamaat tabligh. Perhatikan bagaimana ahlul bid'ah ini terus berupaya memasarkan bid'ahnya, membelanya. Demikian sejak zaman dahulu, sejak zaman pertama kali munculnya Qadariyah di masa-masa sahabat, di masa masih sahabat Nabi masih hidup banyak. Bagaimana kaum Khawarij terus mengkader, tidak berhenti ketika telah ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib. Tidak berhenti sampai di sana. Khawarij terus mengkader hari demi hari. Mu'tazilah tidak berhenti ketika Jahm bin Safwan telah mati, Ja'ad bin Dirham telah disembelih. Tidak kemudian berhenti, muncul tokoh-tokoh berikutnya, Bishr al-Marisi, Husain al-Qarabisi, dan yang lainnya dari tokoh-tokoh Mu'tazilah. Asy'ariyah melanjutkan tongkat estafet tersebut. Lebih samar lagi syubhatnya, lebih samar dari syubhat Mu'tazilah dan Jahmiyah. Asy'ariyah dan Kullabiyah. Muncul lagi yang berikutnya. Tetapi ulama sunnah, ulama al-manhaj salafi tidak berhenti berjihad fi sabilillah, membela agama Allah, menjalankan dan mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu jahidil kuffara, atau ya ayyuhan nabiy jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim. Wahai sekalian nabi, perangilah orang-orang kafir dan kaum munafikin, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Kata Ibnu Abbas, jihadul kuffar bisayfi was sinan wa jihadul munafiqin bil qalami wal lisan. Jihad menghadapi orang-orang kafir itu dengan pedang dan tombak, sementara jihad menghadapi munafiqin, ahlul bid'ah, itu dengan barakallahu fikum tulisan,
karya dan dengan lisan al-jarh wa ta'dil. Demikian ulama mengajarkan hingga hari ini turun temurun. Yang ternyata manhaj salaf ini sekarang hendak dikaburkan, disamarkan dan dilemahkan oleh Abul Hasan al-Ma'ribi, Ali al-Halabi, al-Maghrawi, Muhammad Hassan, Abu Ishaq al-Huwaini dan yang semisal mereka, termasuk Ibrahim ar-Ruhaili. Nah, ikhwani fiddin, betapa butuhnya ditulisnya sebuah karya yang semoga Allah memberikan taufik kepada salah satu dari thalabatul ilm untuk melakukannya. Kumpulan Al-Majruhin. Ibnu Hibban menulis kitab Al-Majruhin. Ibnu Adi punya kitab Ad-Du'afa. Ulama memiliki kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Barakallahu fikum. Berbicara tentang rijal. Berbicara tentang tokoh-tokoh bid'ah dan tokoh-tokoh yang menyimpang. Maka betapa pentingnya di zaman ini dituliskan satu buku karya tertentu. Misalkan tokoh bid'ah di zaman kita, Abul Hasan al-Ma'ribi, sebutkan pokok-pokok penyimpangannya seperti Tahdzibut Tahdzib. Ketika menyebutkan tokoh menyimpang, antum baca Husain al-Qarabisi misalkan, disebutkan di sana orang ini di antara penyimpangannya adalah ini. Di antara fatwa ulama tentang dia adalah ini. Sebutkan tentang Abul Hasan. Di antara penyimpangannya akidah ikhwani yang ada pada dia, pernyataan dia, nuridu manhajan wasi'an afyah yasa'ul ummata kullaha. Dan ini telah dibantah oleh Syekh Rabi, dibantah oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi dalam kitabnya ini. Silahkan thalabatul ilm merujuk ke sana. Begitu juga syubhat Ibrahim Ruhaili. Dia adalah nama lengkapnya Ibrahim bin Amir Ruhaili, lahir pada tahun ini, dan seterusnya. Tinggal di Madinah. Di antara bid'ah yang muncul dari dia adalah kalau ada seorang yang tidak mau membid'ahkan, mentabdi' Jahm bin Safwan, maka tinggalkan sikap dia yang tidak mau mentabdi', tidak mau membid'ahkan Jahm bin Safwan, tapi tetap ambillah ilmu darinya karena dia adalah orang yang berilmu. Ini ucapannya dia. Isyaratkan, ini telah dibantah oleh Syekh Muhammad bin Hadi, telah dibantah oleh Syekh Shalih Fauzan dalam fatwanya yang terekam. Silahkan thalabatul ilm merujuk ke sana. Begitu terus satu persatu. Al-Majruhin, Sayyid Qutb, akidah globalnya ini tunjukkan, isyaratkan kepada karya-karya ulama kita. Sehingga thalabatul ilm yang hidup di masa ini atau anak cucu kita nanti akan mengambil manfaat. Oh, ini Alil Halabi punya karya ini, hati-hati, telah ditahdir oleh ulama. 50 tahun yang akan datang kita mungkin sudah meninggal dunia. Sebagaimana sekarang kita membaca fatwa tahdzir Syekhul Islam Ibn Taimiyah terhadap Al-Akhnai. Subhanallah, kita tahu Al-Akhnai ini adalah tokoh menyimpang. Kadang-kadang buku nama dia muncul dalam beberapa buku fikih. Ini orang menyimpang. Syekhul Islam telah membantah beratusan abad yang lalu. Kita yang hidup sekarang ini mengambil manfaat. Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menulis Tahdzibut Tahdzib sebagai bentuk tahdzib terhadap Tahdzibul Kamal karya Al-Mizzi, kita mengambil manfaat hari ini. Ketika kita ingin tahu tentang periwayatan hadis dari barakallahu fikum Al-Ju'fi, siapa Al-Ju'fi? Maka kita rujuk kepada Tahdzibut Tahdzib. Kita yang hidup sekarang, Al-Hafidh menulisnya 6 abad yang lalu. Kita yang hidup sekarang mengambil manfaat. Demikian turun temurun betapa perlunya adanya kitab Al-Jarh wa Ta'dil untuk di masa kita, abad kita ini.